Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun melalui virtual. Tapi saat ini kita mau bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Untuk menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya Yesus. Betapa Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Menaikkan syukur kami terhadap Engkau Yesus.
kasih Bapak Rudi yang memimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh besar kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Saat hari ini ya Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya kasih kuasa Tuhan selalu Tuhan anugerahkan atas kami. Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami akan memulai memuji, membesarkan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa, kami serahkan ibadah kami. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan yang berada di rumah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Kau sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan dan betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini kita renungkan siang dan malam. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
anak-anak, Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita boleh menikmati puji-pujian, menikmati kebenaran firman Tuhan yang itu pastinya terus menyegarkan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini, menikmati puji-pujian, dan kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membuka di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya, kita semua menyimak di dalam hati. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, suka mengumpat atau mengucapkan berkat. Iya, mungkin tema ini agak sebuah pertanyaan untuk kita. Apakah kita suka mengumpat atau kita suka mengucapkan berkat dari mulut yang sama yang diciptakan oleh Tuhan? Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu mengumpat? Mungkin kita sudah tahu ya, arti dari mengumpat. Mengumpat ini artinya mengeluarkan umpatan atau memburuk-burukkan orang lain, ya, mengata-ngatai orang lain, mengeluarkan kata-kata yang keji atau boleh dikatakan kata-kata yang kotor yang tidak enak didengar. Karena rasa marah, rasa jengkel, dan kita mengutuk orang, ya, karena kita merasa diperlakukan kurang baik, kita memaki-maki, ya. Jadi dalam kondisi yang emosi yang besar, dalam kondisi yang marah, kita sering mengata-ngatai orang lain, kita sering berkata yang tidak baik kepada orang lain, memburuk-burukkan orang lain, melampiaskan rasa marah kita, melampiaskan emosi kita. Itu namanya mengumpat, ya. Kebanyakan orang sering mengumpat, ya. Entah itu 1 kali, entah itu 2 kali, karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, ya seringkali kita enak aja gitu untuk mengumpat. Karena kita ngerasa kalau kita mengumpat itu ada kepuasan, ya. Ada rasa marah, rasa jengkel itu seperti keluar dari dalam diri kita. Nah, tadi saya katakan bahwa kebanyakan orang pernah mengumpat. Entah itu 1 kali, entah 2 kali. Contohnya apa? Keinjak gitu ya. Injak sedikit langsung keluar umpatan gitu ya. Lalu diberi tugas banyak oleh guru ya. Ini agama ya, karena saya mengajar agama. Agama tugasnya mengarang 2 halaman. Terus matematika 50 soal. IPA lagi dah. Pusing, banyak tugas, akhirnya keluarlah umpatan yang tidak baik yang ditujukan kepada Bapak Ibu Guru, walaupun mungkin Bapak Ibu Guru tidak mendengar. Disakiti orang atau ditegur,
ya nggak terima ditegur, apalagi ditegur di depan umum. Tanpa berpikir bahwa teguran itu baik atau buruk, karena untuk menutupi rasa malu keluarlah umpatan. Ditegur guru, ditegur orang tua, atau ditegur orang lain. Nah, tadi saya katakan ketika keluar itu sepertinya kita melepaskan rasa jengkel, sepertinya kita puas gitu ya, karena sudah boleh dikatakan balas dendam atas apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Mengumpat juga untuk kalangan remaja ini, kalian kan remaja ya, anak-anak SMP, SMA adalah anak-anak remaja. Mengumpat ini juga adalah satu hal yang supaya kalian dianggap gaul ya di tengah teman-teman. Karena apa? Kan ada kata-kata yang ngetren di TikTok, mungkin di YouTube atau di aplikasi yang lain, di sosmed yang sedang viral. Ketika kalian mengikutinya itu, ketika kalian mengucapkannya itu berarti kalian update ya, ibaratnya kalian gaul, modern gitu ya, mengikuti zaman gitu biasa gitu ya. Karena itu kata-kata yang keren, artis aja ngucapkan itu nggak masalah kok ya, apalagi kita ya, mereka terlihat keren, kita juga pasti terlihat keren. Nah itu biasanya kebiasaan-kebiasaan mengumpat. Mengumpat juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan hal yang sama, lingkungan kita bermain, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti tadi ya, kebiasaan untuk menonton YouTube, TikTok yang mengeluarkan kata-kata yang ya tidak semua tontonan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi ketika kita sering mendengar kata-kata yang tidak baik atau bermain game ya. Bermain game itu kan kadang kalau kalah gitu ya, game online kalau kalah atau apa, keluarlah kata-kata yang tidak baik. Nah, itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan kita melakukan hal itu, sehingga lama-kelamaan hal itu dianggap wajar. Bahwa itu bukan perkataan kotor, itu bukan perkataan yang buruk. Karena itu biasa aja, itu sudah wajar dilakukan oleh banyak orang. Orang lain, public figure juga melakukannya. Dan mereka terlihat keren dan mereka diagung-agungkan, justru dipuji-puji orang. Nah berarti kalau saya melakukan hal itu, maka tidak masalah, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Nah anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, apakah benar mengumpat itu adalah hal yang baik? Karena kebiasaan yang terus-menerus, karena di mana-mana kita sudah mendengar, sehingga itu menjadi hal yang wajar, dianggap ya, bukan hal yang wajar, dianggap wajar, sehingga itu baik kita lakukan. Nah kita akan belajar dampak dari mengumpat itu sendiri ya. Mengumpat ketika kita emosi dengan orang, ketika kita marah dengan orang, mengata-ngatai orang dengan kasar, ya mungkin dampak bagi orang lain dia pasti akan sakit hati, akan tambah marah, akan jengkel sama kita. Tetapi saya mau kita belajar dampak bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Kalau orang lain itu menjadi mungkin permasalahan dia, menjadi bagaimana dia menata hati dia dengan Tuhan, bagaimana dia bersikap tetap tenang, mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengajak, mari kita melihat dampak bagi diri kita. Ya, ketika kita mengumpat, apa dampaknya bagi diri kita? Saya menemukan ada 4 hal dari segi spiritual, psikologis, kesehatan, dan sosial. Ya, dari segi spiritual, mengumpat itu, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu justru membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Karena jelas Tuhan tidak menyukai kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Kita akan buka di dalam Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Jelas bahwa Tuhan membenci
orang yang mengeluarkan, Tuhan membenci perkataan yang tidak enak, perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Karena Tuhan mau yang ada di dalam, yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata pujian, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, yang membangun satu dengan yang lain. Sehingga secara spiritual ketika kita suka mengumpat, ya pasti kita jauh dari Tuhan. Ya, karena kalau orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, dia akan berpikir ulang untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik dengan mulutnya. Karena dia tahu apa fungsi mulutnya yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang sering mengumpat, kata-kata yang tidak baik keluar dari mulutnya membuat dia jauh dari Tuhan. Secara psikologis, biasanya adalah orang yang kebanyakan berpikir negatif. Ya, orang yang mengumpatnya adalah orang yang berpikir negatif. Ada perasaan mau menjatuhkan lawan, sehingga ada perasaan takut. Bagaimana ya caranya supaya lawan saya ini tidak lebih hebat dari saya? Ya, ada perasaan seperti itu. Jadi ada perasaan takut ya, sebelum diserang ya aku serang duluan. Nah, gitu. Sehingga secara psikologis ketakutan itu yang mempengaruhi dirinya sehingga membuat dia menyerang dengan kata-kata yang tidak baik. Orang yang suka mengumpat adalah orang yang emosinya sebenarnya tidak stabil, ya. Orang yang gampang marah, ya. Orang yang gampang stres, ya. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa tenang, tidak bisa berpikir jernih, apa yang harus saya katakan, apa yang harus ketika disakitin orang, dia bagaimana tetap mengkondisikan dirinya tetap tenang sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak mengenakkan. Itu secara psikologis. Secara kesehatan, orang yang mengumpat, yang gampang marah, yang gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu sesungguhnya menaikkan tekanan darah, hipertensi ya. Misalnya lagi main game, asik terus bla 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 bla, ya mengucapkan kata-kata akhirnya yang tidak baik, itu sesungguhnya dia sedang menaikkan tekanan darahnya, hipertensi kalau dalam bahasa kesehatan, sehingga berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan darah tinggi, jantung, stroke, dan bahkan menyebabkan kematian. Kita juga pastinya ketika kita sedang marah atau apa, kita pasti tidak suka makan. Nah, ketika kita tidak suka makan, maka kita akan mudah terserang penyakit dan itu mempengaruhi kesehatan kita. Lalu secara sosial apa yang terjadi? Jelas bahwa ketika kita marah, maka kita akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu keluarga, entah itu saudara dan lain sebagainya. Pasti akan ada hubungan yang tidak baik, ya, itu. Nah, sebaliknya ketika kita suka mengucapkan berkat, ya, mengucapkan hal yang baik kepada sesama, apa yang akan kita alami? Ya, memang mengucapkan berkat, hal yang baik, pujian itu bukan hal yang mudah, ya. Itu adalah hal yang sulit. Sesuatu yang sulit. Ketika kita disakiti, kita harus mengucapkan hal yang baik, dalam tanda kutip kita harus mendoakan orang tersebut. Dalam keadaan marah, emosi, kita harus mendoakan orang tersebut. Itu bukan hal yang mudah, ya. Orang yang telah menyakiti kita secara fisik, menyakiti kita secara pikiran, tapi kita harus berbuat baik. Bahkan kita harus memaafkan apa yang telah dilakukan orang. Itu dari pribadi kita. Bahkan dari sudut pandang teman, ketika kita berkata-kata hal yang baik atau apa, pasti bukan dikatakan keren, bukan dikatakan gaul, tapi mereka cenderung mengatakan sok suci lu, sok rohani lu, gitu ya. Kalau kita jadul, nggak ikut perkembangan zaman dan lain sebagainya. Nah, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata pujian, kata-kata
kata-kata berkat ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang sangat mempengaruhi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Apa dampaknya ketika mulut kita sering mengucapkan berkat, sering mengucapkan pujian, sering mengucapkan kata-kata yang baik, dampaknya secara spiritual pastinya itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan bilang, ucapkanlah kata-kata, jangan mengucapkan kata-kata kotor, tapi katakanlah kata-kata yang membangun, ya di mana perlu, yang penuh dengan kasih karunia. Dan itu yang Tuhan suka, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika kita terus mengucapkan kata-kata baik, sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan oleh apa yang kita katakan. Dan nama Tuhan pastinya dipermuliakan. Lalu secara psikologis kita akan merasakan ketenangan. Ya, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Karena kita bisa mengontrol dari rasa marah, dari rasa stres, dari rasa takut dan lain sebagainya. Sehingga kita cenderung bisa mengatasi diri kita. Lalu secara kesehatan pastinya kita akan terhindar dari tekanan darah tinggi tadi ya. Karena apa? Kita bisa menenangkan, kita bisa mengontrol amarah kita sehingga kita juga bisa menenangkan tubuh kita ya. Biasanya kalau marah yang terlalu berlebihan itu membuat tubuh juga sakit. Nah itu tidak terjadi karena kita bisa mengontrol semuanya. Dan secara sosial hubungan kita tetap bisa baik dengan sesama. Ketika kita marah dengan orang tua tapi kita bisa mengontrol, maka hubungan kita dengan orang tua pastinya tetap terjaga, terjalin dengan baik dan tidak ada masalah yang terjadi. Kita dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana dampak mengumpat, bagaimana dampak mengucapkan berkat dari segi 4 hal. Mana yang kita sukai, mana yang anak-anak sukai, mana yang Bapak Ibu Guru sukai, suka mengumpat atau mengucapkan berkat. Ingat, firman Tuhan yang kita baca gitu ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah itu tidak mungkin gitu ya. Tidak ada satu mata air memancarkan air tawar dan air pahit. Tidak ada pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pokok anggur menghasilkan buah ara. Namanya pohon ara pasti berbuahnya buah ara. Pokok anggur pasti berbuah anggur. Ya, tidak mungkin pokok anggur akan menghasilkan buah ara. Tidak bisa satu lidah atau mulut digunakan untuk mengucapkan berkat dan memuji Tuhan. Tidak mungkin satu lidah digunakan untuk mengucapkan berkat atau memuji Tuhan dan juga mengumpat. Ya. Tidak mungkin, tidak bisa satu lidah kita gunakan untuk memuji Tuhan dan juga mengucapkan kutuk. Ya, karena apa yang keluar dari mulut adalah apa yang terpancar dari hati kita. Ketika hati kita penuh dengan kemarahan, maka perkataan kita pasti akan penuh dengan kemarahan. Tetapi ketika kita bisa menenangkan hati, maka perkataan kita pastinya akan penuh dengan ucapan-ucapan yang membawa berkat. Itu adalah pilihan. Ya, kita bebas memilih. Kita mau banyak mengatakan kata-kata pujian, kata-kata berkat bagi orang lain, atau kita mau mengucapkan kata-kata yang mengumpat, kata-kata yang gaul yang dianggap wajar oleh sosial media karena banyak yang mengikutinya, atau kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jika kita rindu menyenangkan hati Tuhan, rindu hubungan kita semakin baik, maka ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Jika kita tidak ingin menyenangkan hati Tuhan, maka ikutilah tren yang ada. Nah, itu adalah pilihan. Tetapi saya mengajak kita semua, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan mulut kita, Tuhan yang membentuk kita, maka marilah kita menyenangkan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 berkata, jika
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Jika ada menganggap kita ini anak Tuhan, karena kita rajin ke gereja, tetapi kita tidak mengekang lidah kita, maka sesungguhnya sia-sialah apa yang sudah kita lakukan. Jika itu sulit ya, untuk mengatakan hal-hal yang baik, untuk mengatakan hal-hal yang membangun orang lain, maka kita harus meminta pertolongan Tuhan. Sama seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mintalah pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk Tuhan menjaga hati kita, menjaga mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, terus memberkati kita semua untuk terus mengucapkan hal yang baik dari perkataan kita. Karena kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memperkatakan apa yang baik melalui mulut kami. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus tumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati anak-anak yang saat ini masih belajar di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan tanggung jawab, hati yang terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan mereka terus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tempat mereka masing-masing. Berkati Bapak Ibu Guru Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan sukacita, kekuatan, kesehatan ketika melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati, untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati anak-anak, Bapak Ibu Guru yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap melakukan tanggung jawab kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup ibadah ini. Hanya karena nama Tuhan. Amin.